Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Isya Maulana. Saya dari kelas 11 IPS 2 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum membahas tentang kebudayaan, mari kita lebih dahulu mengenal Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004 dengan ibu kota Tanjung Pinang. Asal-usul nama Kepulauan Riau berasal dari nama Riau. Riau diduga berasal kata riuh yang berarti ramai. Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial, kata Riau dituliskan Riau sesuai dengan ejaan bahasa Belanda. Kata kepulauan ditambahkan di depan kata Riau karena wilayah yang sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan. Asal-usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda. Selanjutnya, letak astronomis Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 4 derajat lintang utara sampai 0 derajat lintang selatan dan antara 103 derajat bujur timur hingga 109 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yaitu di sebelah utara berbatasan dengan negara Vietnam dan negara Kamboja, di sebelah timur negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah selatan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi, sebelah barat negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar kurang lebih 425.000 km persegi, terdiri dari daratan seluas 8.200 km persegi dan lautan sebesar 417.000 km persegi. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 kota, yaitu Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Suku-suku dan agama yang ada di Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Wikipedia, Kepulauan Riau memiliki penduduk berjumlah kurang lebih 2.080.000 di tahun 2018. Suku-sukunya yaitu Melayu sebanyak 29,97%, Jawa 24,97%, Batak 12,48%, Minangkabau 9,72%, Tionghoa 7,70%, Sunda 2,95%, Bugis 2,22%, suku NTT 2,22%, suku Sumatera Selatan 1,97%, suku Banjar 0,70%, dan lain-lain sebanyak 5,10%. Dan agamanya yaitu Islam sebagai mayoritas yaitu 77,13%, Kristen 15,55%, Protestan 13%, Katolik 2,55%, Buddha 7,10%, Konghucu 0,17%, Hindu 0,05%. Selanjutnya, bahasa daerah. Bahasa yang dipakai adalah bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi digunakan, yaitu yang pertama, bahasa Melayu Riau secara historis berasal dari perkembangan bahasa Melayu semenjak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu sudah tersebar ke seluruh Nusantara sehingga sudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa ini sudah lama menjadi bahasa antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu Riau sudah dibina sedemikian rupa oleh Raja Ali Haji dan kawan-kawannya, sehingga bahasa ini sudah menjadi standar. Bahasa Melayu Riau sudah banyak dipublikasi berupa buku-buku sastra, buku-buku sejarah, dan agama, baik dari zaman Melayu klasik maupun dari yang baru. Selanjutnya, rumah adat. Rumah Belah Bubung adalah rumah adat dari Kepulauan Riau. Rumah ini memiliki tinggi 2 meter dari tanah dan ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda. Rumah Belah Bubung memiliki bahan dasar yaitu kayu. Proses pembangunan rumah pun tidak sembarangan karena harus melalui beberapa tahapan yang dipercaya menghindari pemilik rumah dari kesialan.
Ukuran rumah ini juga bergantung dari kemampuan ekonomi dari sang pemilik rumah. Seni tari. Di Kepulauan Riau terdapat dua tarian khas. Yang pertama yaitu tari Malemang. Menurut sejarahnya, tari Malemang berasal dari Tanjung Pisau, negeri Bentan Penaga, Kecamatan Bintan. Tarian ini pertama kali dimainkan sekitar abad ke-12. Ketika itu, tari Malemang hanya dimainkan di Istana Kerajaan Melayu Bentan yang pusatnya berada di Bukit Batu, Bintan. Tarian ini hanya dipersembahkan bagi raja ketika sang raja sedang beristirahat, karena merupakan tarian istana yang ditarikan oleh para dayang kerajaan. Namun, setelah kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tari Malemang berubah menjadi tarian hiburan rakyat. Dan yang kedua yaitu tari tanda. Tarian tanda ini merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling saut-sautan antar kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berisi tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari manusia. Tari tanda adalah tarian pergaulan yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Selanjutnya senjata khas dari Kepulauan Riau, yaitu tumbuk lada. Tumbuk lada merupakan sejenis senjata tradisional dari daerah Kepulauan Riau yang digunakan para panglima perang dalam pertempuran. Selain itu, tumbuk lada atau disebut badik tumbuk ini pada zaman dahulu juga menjadi salah satu kelengkapan pakaian adat selain keris di Kepulauan Riau. Panjang pedang ini mencapai 1 meter. Pada pangkal sarung tumbuk lada terdapat benjolan bundar yang selalunya dihias dengan ukiran yang dipahat. Sarung senjata ini selalunya dilapis dengan kepingan perak yang diukir dengan pola-pola rumit. Panjang bilah tumbuk lada sekitar 27 cm hingga 29 cm. Lebar bilahnya sekitar 3,5 cm hingga 4 cm. Dari tengah bilah sampai ke pangkalnya terdapat alur yang dalam. Tumbuk lada digunakan secara menikam, mengiris, dan menusuk dalam pertemuan jarak dekat. Ia boleh dipegang dengan dua jenis genggaman, yaitu dengan mata ke atas ataupun mata ke bawah. Dan di sini saya akan menampilkan lagu daerah Kepulauan Riau yang berjudul Soleram. Sebelum saya menyanyikan, saya jelaskan sedikit makna dari lagu tersebut. Isi dari lagu ini adalah pesan kepada anak-anak yang hendak tidur, amanat untuk menjaga kehormatannya, amanat untuk menjaga harga dirinya, amanat untuk mempertahankan malu sebagai budayanya. Selain membudayakan malu, Soleram juga memiliki lirik yang mendidik untuk senantiasa menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan antar golongan. Lagu Soleram ditutup dengan pesan agar melestarikan budaya yang mencerminkan identitas bangsanya. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah ditiup, sayang kalau dicium, merah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama jangan ditinggalkan. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah ditiup, sayang kalau dicium, merah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama jangan ditinggalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.